Kanjeng Nabi itu masuk ke kota Madinah berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dalam kitab tarikh. Itu masuknya ke kota Madinah di waktu duha. Di waktu duha. Berarti ketika itu ada cahaya matahari. Tapi ketika Kanjeng Nabi masuk ke kota Madinah, sambutannya tola al-badru alaina. Padahal itu di siang hari kok yang disambut itu bulan purnama. Kenapa? Karena saat itu orang-orang Madinah sebagian mereka baru pertama kali lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika lihat Kanjeng Nabi, ternyata mereka mendapati secara cahaya maknawi Kanjeng Nabi lebih terang dibandingkan matahari. Sehingga langsung spontan nyambutnya tala al-badru alaina. Kanjeng Nabi ini dalam riwayat itu tidak ada bayangannya, tidak ada bayangannya Kanjeng Nabi itu. Ya sekarang ini kan, tapi nggih tidak tahu ini teori kula niki nggih bisa bener bisa salah. Soalnya kan orang seneng heboh sama ada rambutnya Nabi ya. Lah asli apa ndak, caranya ngecek gimana? Ya ada bayangannya apa ndak? Mesti rambutnya Nabi harusnya nggak ada bayangannya nggih. Ya tapi Kanjeng Nabi itu tidak mewariskan rambut. Yang diwariskan itu apa? Ilmu-ilmu lah. Ilmu yang tadi disampaikan sama Habib Muhammad ya, ilmu tentang surah, ilmu tentang hadis, ilmu nanti yang ada di kitab Risalul Jamiah, itu warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalau ada yang bawa rambutnya Kanjeng Nabi pun jenengan yakini insyaallah barokah. Tapi yang lebih penting bukan hanya sekedar jenengan tabarruk dari rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi nggih jenengan tabarruk dengan ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk dengan para ulama, tabarruk dengan para romo yai, itu juga pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya juga penting. Saya dipahami ya? Jadi Kanjeng Nabi itu nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena cahaya itu nggak punya bayangan. Jadi kalau kita disinari sama matahari. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu lebih terang dari matahari sehingga nggak ada bayangannya. Dulu ada sahabat niku saking adabnya sama Kanjeng Nabi, niku nek melampah teng wingkinge Kanjeng Nabi niku saking kuatirnya dia ndak mau nginjek bayangannya Kanjeng Nabi. Terus setelah diperhatikan lagi ternyata nggak ada bayangannya Kanjeng Nabi itu. Nggak ada bayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah Nabi itu ahsanan nasi khuluqan, fisiknya paling sempurna Rasulullah. Dari parasnya paling ganteng Kanjeng Nabi, badannya paling sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ini majelis ini semoga jadi penyambung agar kita bisa cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad insyaallah.